Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman sejawat yang begitu hebat dan luar biasa sudah memberikan waktu dan tenaganya untuk kita berdiskusi, untuk kita saling berbagi pengalaman. Adapun Bapak Ibu yang hebat, di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman belajar saya di dalam CDP ini, bagaimana tentang aksi nyata budaya positif, ya, dimana dalam setiap kita, ya, di dalam kelas seringkali menemukan sebuah masalah terhadap siswa-siswa kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya, bagaimana kita dalam keluarga pun dalam mendidik anak-anak kita juga sering mengalami masalah dengan anak kita. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pembelajaran yang sudah saya dapatkan, ya, di dalam aksi nyata ini tentang budaya positif, yaitu sebelum kita masuk ke dalamnya ada sebuah kata yang mengingatkan saya begitu artinya. Beliau adalah Kiai Jadwatara yang mengatakan apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Saya kira kesempatan ini juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Kita juga bisa hidup bermanfaat bagi keluarga kita, bagi peserta didik kita, atau dimanapun kita belajar. Di sini saya akan mengenalkan tentang yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana restitusi itu menurut Bapak Ibu apa? Mungkin ada yang memberikan tanggapan. Restitusi itu sebuah kata atau maknanya apa? Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan Ternyata dari budaya positif tentang segitiga restitusi, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya di dalam kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua di dalam keluarga kita, supaya kita lebih baik dengan anak-anak kita. Terima kasih. Akhir kata dari saya, assalamualaikum.